Vincent, halo Pak Gede, Ibu Liana, dan semuanya ya. Nama saya Tusan, saya dari Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia ya. Dan saya dari Gereja Gihon Seremban dan juga wakil dari Angkatan 28. Program ini sangat bagus. Pertama kali saya menyertai program ini. Kemudian apa yang saya pelajari dari program ini adalah saya lebih memahami firman Tuhan dengan lebih jelas dan akan perintah Tuhan. Yang seperti apa kami diajar melalui Matius 28 ayat 18 hingga 28. Sehingga ayat 20, sorry. Dan kita mempunyai otoritas sepenuhnya atau kita telah diberi kuasa penuh oleh Tuhan Yesus untuk menginjil. Itu yang saya dapat. Sedangkan selama ini ayat ini kan kita udah baca berulang-ulang. Tapi bila diberitahu oleh Pak Vincent, barulah saya terbuka kepalanya kan, oh pikiran saya begini rupanya gitu kan. Kemudian dalam waktu yang sama kita memiliki keberanian luar biasa bila kita mengetahui rahasia mempunyai otoritas sepenuhnya dari Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita untuk menginjil. Jadi kenapa kita harus takut untuk menginjil kan, sedangkan Roh Kudus itu menyertai kita. Kemudian Tuhan memberi kita otoritas sepenuhnya. Kita boleh melakukan kan, daripada menunggu Yesus sendiri untuk menginjil begitu kan. Nah, itu rahasia yang seharusnya kita ada, yang sebelum ini saya tidak ketahui. Kemudian program ini juga benar-benar membakar semangat kita yang berapi-api lah. Saya berkata begitulah, untuk kita menuntas amanat agung supaya melakukan penginjilan. Puji Tuhan, tadi di KKR jam 2, adik saya sendiri sudah bertaubat menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Haleluya. Kemudian mengajar di sini juga kami diajar, maksud saya Harvest Academy, mengajar mempunyai misi dan visi yang jelas supaya apa yang dilakukan dalam penginjilan lebih teratur untuk mendapat hasil yang baik dalam menjangkau jiwa-jiwa. Nah, jadi kita harus punya schedule yang bagus, misi yang bagus, visi yang bagus, baru kita akan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lebih berhasil. Di sini juga Pak Vincent juga mengajar kami beberapa jenis penyakit yang dikenal pasti datang dari kelemahan kita sendiri. Contoh, flu ataupun pilek mulai mengganggu kita bila kita tidak mempunyai kasih yang sempurna seperti dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya bacakan ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita tidak mempunyai kasih yang sempurna, sama juga artinya kita tidak mempercayai Yesus. Maka dari situlah datangnya segala penyakit yang kita tidak mau ataupun kita tidak undang. Dan lain-lain penyakit seperti ataupun gastrik disebabkan oleh stres yang bisa kita cungkil ataupun kita pelajari untuk guna pakai dalam penginjilan. Ini menguatkan kita dalam penginjilan ya. Kemudian ada juga pelajaran ini ataupun program ini mengajar mata dan telinga kita menjadi lebih tajam dalam penginjilan supaya lebih peka, lebih dengan apa yang seharusnya kita perhatikan. Dan dengan dengar contoh seperti sakit, penyakit, dan masalah yang dihadapi oleh orang yang mau kita injili. Jadi kita dapat lihat dengan jelas, oh dia ini sakit begini kan, melalui
pergerakan badannya, melalui raut wajah, melalui suasana, keadaan dan sebagainya. Nah, itu yang harus, ya, maksudnya kita PK di situ. Kalau enggak, kita terus menginjil tanpa mengira apakah masalah dia gitu kan, apakah dia mempunyai sakit dan sebagainya. Jadi itu saja poin saya yang mau saya kasih tahu. Terima kasih Pak Vincent karena mengajar kami. Terima kasih juga Pak Gede dan Pak Jumadi yang memberi saya peluang untuk memasuki program ini. Program ini amat bagus bagi saya. Siapa-siapa pun harus pergi, oke? Dan harus diteruskan untuk kemajuan waktu akan datang. Ini harus diteruskan. Gabungan ataupun collaboration dan sebagainya harus diteruskan supaya ia diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi bukan generasi saya aja yang bisa menginjil kan, generasi yang muda lagi pun bisa menginjil. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Vincent lagi sekali.